Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosalia Anur Farida dari SMK Negeri 1 Keraksaan, kelas 12 PTKP 1. Baik, saya di sini akan menjelaskan beberapa materi pendidikan agama Islam dan Budi Pekerti kelas 12, di mana yang terdapat pada bab 5 dan bab 6, yang mana bab 5 berjudul menyembah Allah SWT sebagai ungkapan rasa syukur, dan bab 6 berjudul meraih kasih Allah SWT dengan ihsan. Baik, selanjutnya hal-hal yang akan dibahas diantaranya: pertama, menerjemahkan surat Luqman, surat ke-31 ayat 13-14 dan surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 83 serta hadis terkait. Yang kedua, menjelaskan asbabun nuzul surat Luqman ayat 13-14 dan surat Al-Baqarah ayat 83. Yang ketiga, mengidentifikasi makna surat Luqman ayat 13-14 dan surat Al-Baqarah ayat 83 serta hadis terkait. Yang keempat, menjelaskan pesan-pesan yang terkandung pada surat Luqman ayat 13-14 dan surat Al-Baqarah ayat 83 serta hadis terkait. Yang kelima, menjelaskan manfaat kewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah dengan berbuat baik terhadap sesama manusia sesuai dengan surat Luqman ayat 13-14 dan surat Al-Baqarah ayat 83 serta hadis terkait. Yang keenam, menyajikan makna surat Luqman ayat 13-14 dan surat Al-Baqarah ayat 83 serta hadis terkait. Yang ketujuh, menyajikan pesan-pesan utama dalam surat Luqman ayat 13-14 dan surat Al-Baqarah ayat 83 serta hadis terkait. Yang kedelapan, menyajikan paparan kewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah SWT sesuai dengan pesan surat Luqman ayat 13-14 serta hadis terkait. Yang kesembilan, terakhir, menyajikan paparan keterkaitan antara sikap berbuat baik terhadap sesama manusia dengan kandungan surat Al-Baqarah ayat 83 serta hadis terkait. Baik, yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai menerjemahkan surat Luqman surat ke-31 ayat 13-14 dan surat Al-Baqarah surat kedua ayat 83 serta hadis terkait. Yang pertama di sini ada surat Luqman surat ke-31 ayat 13-14. Saya akan bacakan. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmul adzim, yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah SWT. Sesungguhnya mempersekutukan Allah SWT adalah benar-benar kezaliman yang besar." Surat Luqman ayat 13. Kemudian saatnya, Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasayna insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin wa fishaluhu fi amaini anishkur li wa liwalidayhi ilayyal masyir. Dan artinya, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah dan yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun.
Bersyukurlah kepadaku dan kepada orang tuamu. Hanya kepadaku lah kembalimu. Surat Luqman ayat 14. Yang kedua sini ada surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 83. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz akasna mitsaqa bani Israila lata'buduna ilaha wa bil walidaini ihsanan wa zil qurba wal yatama wal masakin wa kullu lin-nasi husnan wa aqimus salata wa atuz zakata summa tawallaytum illa qalilan minkum wa antum muridun, yang artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, dan bertutur katalah yang baik kepada manusia, laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling mengingkari, kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang. Surat Al-Baqarah ayat 83. Yang akan dibahas selanjutnya hadis tentang kewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana ada dua hadis. Yang pertama ada hadis tentang kewajiban beribadah dan yang kedua ada hadis tentang kewajiban bersyukur. Mengenai hadis tentang kewajiban beribadah, di mana dari hadis riwayat At-Tirmidzi yang artinya di dalamnya terdapat, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, wahai anak Adam, beribadahlah sepenuhnya kepadaku, niscaya aku penuhi hatimu yang ada di dalam dada dengan kekayaan dan aku penuhi kebutuhanmu. Jika tidak kalian lakukan, niscaya aku penuhi tanganmu dengan kesibukan dan tidak aku penuhi kebutuhanmu kepada manusia. Yang kedua ada hadis tentang kewajiban bersyukur, di mana di sini contohnya ada dari hadis riwayat Al-Bukhari nomor 6490 yang artinya, lihatlah kepada orang-orang yang lebih rendah daripada kalian, dan janganlah kalian melihat kepada orang-orang yang berada di atas kalian, karena yang demikian itu lebih patut bagi kalian, supaya kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang telah dianugerahkan kepada kalian. Dan di sini juga ada hadis tentang kewajiban berbuat baik terhadap sesama manusia. Artinya di sini hadisnya dari hadis riwayat Muslim yang artinya dari Syaddad bin Aus bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah telah mewajibkan berbuat ihsan atas segala sesuatu, maka apabila kamu membunuh hendaklah membunuh dengan cara yang baik, dan jika kamu menyembelih maka sembelihlah dengan cara yang baik, dan hendaklah menajamkan pisaunya dan menyenangkan hewan sembelihnya. Yang kedua, di sini akan menjelaskan mengenai asbabun nuzul surat Luqman ayat 13 sampai 14 dan surat Al-Baqarah ayat 83. Yang pertama di sini mengenai asbabun nuzul surat Luqman ayat 13 sampai 14. Surat Luqman yakni surat yang turun sebelum Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Madinah. Dinamakannya surat dengan Luqman dikarenakan
Surat itu mengandung banyak sekali wasiat dan nasihat yang disampaikan Luqman kepada anaknya. Adapun sebab turunnya asbabun nuzul ayat 13-14, para musafir berpendapat bahwa ayat ini turun terhadap permasalahan Sa'ad bin Abi Waqqas berkenaan dengan ibu seorang sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas yang mogok makan karena Sa'ad bin Abi Waqqas masuk Islam. Di mana saat itu tatkala dirinya memeluk Islam, lalu ibunya mengatakan kepadanya, "Wahai Sa'ad, telah sampai informasi padaku bahwa engkau telah condong atau kepada agama Muhammad. Demi Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku tidak akan berteduh dari teriknya matahari dan angin yang berhembus. Aku tidak akan makan dan minum hingga engkau mengingkari Muhammad SAW dan kembali kepada agamamu sebelumnya." Sa'ad adalah anak lelaki yang paling dicintainya, tapi Sa'ad enggan untuk itu. Dan ibunya menjalani itu semua selama 3 hari dalam keadaan tidak makan, tidak pula minum, serta tidak berteduh sehingga Sa'ad pun mengkhawatirkannya. Lalu Sa'ad datang menemui Nabi Muhammad SAW dan mengadukan sikap ibunya kepadanya, maka turunlah ayat ini. Kemudian untuk asbabun nuzul dari surat Al-Baqarah ayat 83. Asbabun nuzul surat Al-Baqarah ayat 83 adalah ketika para pendeta Yahudi mengetahui bahwa ciri-ciri kenabian orang yang dikabarkan dalam Taurat sesuai dengan ciri-ciri fisik Rasulullah. Namun kemudian mereka ingkar terhadap kitab mereka sendiri dan menyembunyikannya hal ini terhadap orang lain dengan mengubah isi dari kitab Taurat itu. Asal-muasal diturunkannya surat Al-Baqarah ini pada ayat 83 ini diawali dari kisah Raja Najashid dan beberapa para cendekiawan dan pembesar Nasrani serta para cendekiawan Yahudi mendengarkan bacaan ayat-ayat Al-Quran surat Maryam oleh Ja'far bin Abi Thalib. Seluruh orang yang kala itu mendengarkan surat Maryam merasa terpanggil dan beriman kepada isi kandungan Al-Quran sampai-sampai air mata mereka mengalir. Sehubungan dengan hal ini kemudian turunlah surat Al-Baqarah ayat 83. Yang ketiga, mengidentifikasi makna surat Luqman ayat 13-14 dan surat Al-Baqarah ayat 83 serta hadis terkait. Yang pertama di sini makna dari surat Luqman ayat 13-14. Makna dari surat Al-Luqman atau Luqman ayat 13-14 yaitu kita sebagai umat manusia haruslah senantiasa mentauhidkan Allah SWT dan senantiasa menjauhi perbuatan menyekutukan Allah. Selain perihal utama itu, kita sebagai umat manusia juga diminta untuk senantiasa memenuhi hak-hak kedua orang tua kita yang telah susah payah merawat kita dari janin hingga saat ini. Yang kedua di sini makna dari surat Al-Baqarah ayat 83. Makna dari surat Al-Baqarah ayat 83 yaitu kita sebagai umat manusia haruslah senantiasa mentauhidkan Allah SWT dan senantiasa menjauhi perbuatan menyekutukan Allah. Selain perihal utama itu, kita sebagai umat manusia juga diminta untuk senantiasa memenuhi hak-hak kedua orang tua kita yang telah susah payah merawat kita dari janin hingga saat ini. Tidak hanya kedua orang tua kita, kaum kerabat, anak yatim, piatu,
serta fakir miskin juga perlu kita bantu hak-haknya dengan cara seperti berkata dan bertindak yang baik, menunaikan zakat, serta mendirikan sholat. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai makna salah satu hadis riwayat Muslim. Dalam hadis riwayat Muslim di atas, Rasulullah SAW menegaskan bahwa sikap dan perilaku ihsan itu diperintahkan oleh Allah SWT dalam semua bidang kehidupan. Pada surat Al-Baqarah terdapat contoh pihak-pihak yang berhak mendapat perlakuan ihsan, seperti jika harus membunuh dalam peperangan, maka harus dilakukan dengan baik, dilakukan karena Allah SWT, bukan karena dendam atau yang lain, dan tidak pula menganiaya. Bahkan jika musuh menyerah, maka tidak boleh dibunuh. Oke, selanjutnya yang keempat, menjelaskan pesan-pesan yang terkandung pada surat Luqman ayat 13-14 dan surat Al-Baqarah ayat 83. Beberapa pesan, diantaranya ada 3 pesan surat Al-Baqarah ayat 83 dan surat Luqman ayat 13 dan 14 juga ada 3 pesan. Di sini saya cuma menuliskan 3 pesan pada masing-masing surat. Baik, yang pertama surat Luqman ayat 13-14. Yang pertama itu ada pesannya mensyukuri segala ketentuan yang diberikan Allah. Yang kedua, mentaati seluruh perintah orang tua. Yang ketiga, untuk orang tua sudah seharusnya senantiasa mengingatkan perbuatan anak-anaknya yang menyimpang dengan cara-cara yang baik dan dapat diterima. Kemudian pesan-pesan yang terkandung pada surat Al-Baqarah ayat 83. Yang pertama, 1. Manusia diperintahkan untuk menyembah hanya kepadanya. Yang kedua, manusia diperintahkan untuk berbuat baik kepada sesama. Yang ketiga, manusia diperintahkan untuk selalu berkata yang baik dan sopan. Yang kelima, menjelaskan manfaat kewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah dengan berbuat baik kepada sesama manusia sesuai dengan pesan surat Luqman ayat 13-14 dan surat Al-Baqarah ayat 83. Yang pertama, mengenai manfaat kewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah. Di sini ada 3. Pertama, hidup kita menjadi tenang, berkah, dan lebih bermakna. Yang kedua, mendapatkan perlindungan dari Allah SWT, kasih sayang dan ridho Allah SWT. Yang ketiga, semakin dekat dengan Allah SWT. Baik, yang pertama tadi mengenai hidup kita menjadi tenang, berkah, dan lebih bermakna. Dengan beribadah dan bersyukur kepada Allah, kita menemukan ketenangan batin dan kedamaian hati dalam menjalani semua aktivitas sehari-hari karena kerelaannya dalam menyikapi pemberian Allah SWT. Yang kedua, mengenai mendapatkan perlindungan dari Allah SWT, kasih sayang dan ridho Allah. Selain itu, kita juga bisa mendapatkan keberkahan dari setiap rezeki yang kita terima, serta mendapat ketenangan dan kenyamanan di hati. Yang ketiga, semakin dekat dengan Allah SWT. Dengan sikap kita, dengan perlakuan kita beribadah dan bersyukur kepada Allah, dengan ikhlas kita menjalankan perilaku tersebut, maka kita akan mudah untuk dekat kepada Allah SWT. Baik, untuk manfaat berbuat baik ihsan kepada sesama manusia.
Manfaat yang pertama adalah mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala sangat senang, sangat suka dengan makhluk manusia yang selalu berbuat baik kepada sesama manusia. Yang kedua, mendapatkan balasan atau pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena berbuat baik kepada siapapun akan menjadi stimulasi terjadinya balasan dari kebaikan yang dilakukan. Allah akan mengganti kebaikan kita terhadap orang lain, dan orang lain juga suatu saat nanti akan membantu kita dalam kesulitan kita. Yang ketiga, dihormati dan dihargai orang-orang sekitar. Karena dengan kita berbuat baik, orang-orang sekitar menjadi senang terhadap kita. Orang-orang merasa dihormati, merasa senang terhadap kita dengan sikap kita yang baik seperti itu. Baik, itulah. Yang keenam, menyajikan makna surat Luqman ayat 13-14 dan surat Al-Baqarah ayat 83. Oke, yang pertama makna surat Luqman ayat 13-14, yang mana surat Luqman ayat 13 berisi larangan berbuat syirik. Dimana syirik itu artinya penyekutuan Allah SWT dengan yang lain, misalnya pengakuan kemampuan ilmu daripada kemampuan dan kekuatan Allah, pengabdian selain kepada Allah SWT dengan menyembah patung, tempat keramat, kuburan, dan kepercayaan terhadap keampuhan peninggalan nenek moyang yang diyakini akan menentukan dan mempengaruhi jalan kehidupan. Selanjutnya di sini surat Luqman ayat 14 berisi perintah birrul walidain. Birrul walidain itu artinya berbakti kepada orang tua, berbuat baik kepada orang tua, kedua orang tua kita. Seorang anak wajib berbakti kepada kedua orang tuanya, pertama kepada ibu yang telah mengandung, melahirkan, dan mengasuhnya dengan penuh susah payah. Yang terakhir di sini ayat ini mengingatkan bahwa semua manusia akan kembali kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di dunia. Makna surat Al-Baqarah ayat 83. Pertama, melalui ayat ini dan ayat-ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala melarang hamba-hambanya mempersekutukannya. Kedua, Allah memerintahkan kepada manusia berbuat baik kepada sesama manusia. Dan yang ketiga juga perintah mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Ini merupakan ibadah yang pokok. Sholat merupakan ibadah kunci yang menentukan ibadah lainnya. Baik, yang ketujuh menyajikan pesan-pesan utama dalam surat Luqman ayat 13-14 dan surat Al-Baqarah ayat 83 serta hadis terkait. Pesan-pesan utama dalam surat Luqman yang pertama ayat 13-14. Pertama, janganlah mencampur adukan keimanan dengan kezaliman seperti menyekutukan Allah SWT. Kedua, senantiasa menghormati dan mematuhi serta memuliakan kedua orang tua. Yang ketiga, senantiasa mendoakan kebaikan atas kedua orang tua kita yang telah merawat kita sedari kecil. Untuk surat Al-Baqarah ayat 83, pesan-pesan utamanya, pertama, kita tidak boleh menyekutukan Allah. Yang kedua, kita harus berbuat baik kepada orang tua, saudara, anak yatim, dan orang miskin. Yang ketiga, kita tidak boleh berkata kasar kepada sama umat manusia. Yang keempat, kita harus melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, seperti gambar kedua di atas dan di bawah tersebut. Baik, yang kedelapan
di sini akan menjelaskan mengenai menyajikan paparan kewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah sesuai dengan surat Luqman ayat 13-14 serta hadis terkait. Sesuai dengan pesan surat Luqman ayat 13-14, kewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah di sini diantaranya pertama yang A, berusaha mengesahkan Allah SWT dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Misal dengan berusaha selalu mentaati Allah SWT dalam segala keadaan dan menjauhi larangannya sebagai bentuk syukur kepada Allah SWT. Yang B, berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua sebagai bentuk terima kasih kepada mereka atas semua perjuangan dan pengorbanannya dari sejak dalam kandungan hingga saat ini. Yang C, bersikap qanaah. Apa itu qanaah? Qanaah yaitu menerima semua jenis kenikmatan yang dianugerahkan Allah SWT, baik yang dianggap kecil maupun besar, dengan ikhlas dan penuh kerelaan. Tanpa qanaah, tidak mungkin kita dapat bersyukur. Terakhir yang ke-9 di sini akan dijelaskan mengenai menyajikan paparan keterkaitan antara sikap berbuat baik terhadap sesama manusia dengan kandungan surat Al-Baqarah ayat 83 serta hadis terkait. Keterkaitan antara sikap berbuat baik terhadap sesama manusia, misal berbuat atau berbakti kepada kedua orang tua maupun guru, maka keimanannya kepada Allah SWT pun kuat, karena ridho orang tua adalah ridho Allah juga. Sehingga keimanannya pun turut menguat seiring berjalannya waktu dengan berbakti kepada kedua orang tua dan guru. Terima kasih atas perhatiannya dan sudah menonton video yang saya buat ini. Semoga video ini bermanfaat dan bisa membantu kalian semua, dan mohon maaf jika ada salah kata, ada kalimat yang kurang tepat di dalam video ini. Saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.